Gak ada yang layak Tuhan untuk terima pujian, penyembahan, pengagungan selain Engkau. Gak ada yang sebanding, gak ada yang setara, bahkan mendekati pun tidak, yang sanggup menyamai Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mau turun jadi sama dengan kami, menebus kami, bahkan Kau bangkit dan naik menyiapkan tempat buat kami. Kami sadar kami gak layak, tapi Engkau membuat kami layak. Engkau mengalahkan dosa dan maut, sehingga kami beroleh hidup yang kekal bersama-Mu. So God, ini kami. Pakai kami menjadi alat-Mu. Jadikan kami tempat kediaman. Urapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Wow. Udah pernah disinari kemuliaan? Sesekali berdiri di sini deh. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman Praise and Worship. Mereka sedang maraton sebetulnya. Dari awal minggu ini sampai nanti malam, sampai besok dan seterusnya. Kalau mereka bisa lakukan semua itu di depan, itu kalau bukan karena mereka mengasihi Tuhan dan teman-teman, gak akan terjadi. So, thank you buat teman-teman semua. Oke, kita akan mulai. Boleh ditampilin? Ayo, kakeknya siapa ini? Aku. Ada yang kenal? Arnold Palmer? Saya juga gak kenal. Dia adalah seorang pegolf profesional. Lahir tahun 1929, meninggal 2016 yang lalu. Pada tahun 1961, beliau, Bapak Arnold ini, bukan Arnold Schwarzenegger ya, dia pegolf, mahir, dan tahun 1961, Bapak Arnold ini lagi perlombaan untuk mengambil gelar master di antara semua pegolf profesional. Lalu biasanya di sini ada yang suka main golf? Enggak? Ada? Oke, biasanya kalau main golf langsung atau pakai jempol? Pakai jempol ya? Sama kita berarti. Waktu dia pertama kali ambil pukulan, nah sebagai pegolf profesional, pukulan pertama itu menentukan. Lalu yang kedua, ketiga itu akan ngikutin sebetulnya. Dia ambil pukulan yang pertama, pas bagiannya dia. Dan dia melakukan pukulan yang pertama dengan begitu baik di tahun 1961 ini. Lalu biasa kalau udah selesai pukulan pertama, ada caddy ya. Caddy dia bawain seluruh tasnya, lalu dia bawa satu stick golfnya sendiri, menuju ke arah bola golfnya tadi. Lalu waktu dia jalan, dia pertama mau menghampiri bola golfnya itu untuk pukulan kedua dan seterusnya, tiba-tiba ada temannya melambai dari pinggiran lapangan, terus temennya begini, kasih kode. Lalu dia, karena ini teman dia samperin. Dia jabat tangan, terus temannya bilang, congratulations ya, kamu sudah masuk pukulan pertama. Wah dia senang dong dipuji. Oke, thank you. Lalu dia ambil pukulan kedua. Di saat dia mulai pukulan kedua, dia tahu dia kehilangan konsentrasi. Gara-gara apa? Kasih jabat tangan. Seorang profesional golf. Dia bukan orang yang baru seperti kita, dia mahir sekali. Di pukulan kedua, waktu dia pukul, nyangsang itu apa ya? Mengsong. Itu bahasa roh tuh mengsong tuh ya. Bukannya lurus, miring ke pasir. Tahu ya kalau lapangan golf ada yang pasir ya. Dan itu tempat sulit untuk mukul bola selanjutnya. Dia adalah seorang pegolf profesional, hampir nggak mungkin mengsong ke sana. Lalu pukulan ketiga, dia pukul, mengsong lagi, nyangsang lagi, di pinggir lapangan, dekat banyak pohon.
Tempat tersulit kedua untuk seorang pegolf, pukul bolanya. Dan selama akhir pukulan itu, dia kehilangan juara 1. Dan dia pegang pengalaman pertama itu selama 30 tahun ke depan. Dia gak mau ke distract lagi, dia gak mau kehilangan fokus. Temennya gak salah loh, itu temen. Tapi dia kehilangan fokus waktu diucapin, selamat ya. Challenge terbesar buat seorang pegolf profesional adalah menghadapi dirinya sendiri waktu dipuji. Challenge buat kita sebagai pengikut Kristus terbesar adalah waktu ngadepin diri kita sendiri. Dibilangin, selamat ya. Kenapa? Di situ kita udah mulai bergeser. Dari cerita Om Arnold ini, kita akan belajar tentang fokus. Kita akan belajar tentang pandangan yang terarah dengan sengaja. Next. Ayatnya yang pertama, Efesus 1 ayat 18. Saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya ambil dengan sengaja ayat pembanding dari The Message. Dan ini harus dimulai dari ayat yang 17 karena awal kalimatnya dari sana. I ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing Him personally. Your eyes focus and clear, so that you can see exactly what it is He is calling you to do. Grasp the immensity of this glorious way of life He has for His followers. Dari sini muncul tema sharing saya sore hari ini. Next, focus and clear. Bukan merek sampo ya. Clean and clear. Sampo apa sabun? Sampo ya? Bukan. Saya berusaha untuk nggak inget itu, tiba-tiba tadi Billy ngomong, mau jualan sampo baru kak. Waduh, iya bener. Waktu muncul ayat ini, saya tahu bahwa oke, ini kayaknya bagus. Yeah. So, sebelum kita lebih jauh, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengerti bagaimana menggunakan indera roh kita, terutama mata, hati, dan telinga. Pertemuan yang sebelumnya kita diberkati oleh Pastor Billy Lantang, ya. Harus dipertegas, Billy Lantang. Membicarakan tentang mata rohani. Ya, saya akan meneruskan apa yang beliau sudah sampaikan. So, dari ayat ini kita ngerti bahwa Tuhan mau supaya Anda dan saya punya cara pandang yang terarah dengan sengaja dan jelas. Tentang apa? Tentang semua hal. Terutama tentang panggilan hidup dan panggilan surgawi. 2 hal ini. Ya, tentang panggilan hidup dan panggilan surgawi. Amin. Nah, kenapa harus fokus? Walaupun di sini ada seperti 2 kata ya, fokus and clear. Sebenarnya ini adalah sebuah sebutan untuk satu peristiwa yang sama. Melihat dengan sengaja dan jelas. Sederhananya tuh gini, kenapa harus kita pelajari fokus? Apa urusannya dengan panggilan? Fokus itu bisa membuat kita mengeliminasi banyak pilihan lain. Bila dengan sengaja kita pay attention. Kalau nggak sengaja, kita nggak bisa mengeliminasi yang lain. Kalau nggak fokus, ada distraksi. Nggak ngelihat ke depan, kita aja masih bisa ngelihat yang di samping. Apalagi fokusnya nggak ke depan. Tahu ya, peripheral vision tahu ya. Kalau saya bisa ngelihat ke arah depan, saya tahu sebelah sini ada apa, sebelah sini ada apa. That's peripheral vision. Boleh dicatat kata baru tuh, peripheral vision. Lanjut, next. Desain. Semua manusia sejak awalnya didesain untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini satu kalimat terakhir yang saya suka banget. Sebagai objek kasihnya, bukan subjeknya, objeknya. Berarti Tuhan tuh dengan sengaja bikin teman-teman dan saya mencintai aja. Dia nggak peduli teman-teman mau balas cintanya, dia nggak peduli teman-teman give back to him or not. Pokoknya kamu adalah objek cintaku. That's it.
Manusia sejak pertama didesain sebagai objek cintanya Tuhan. Makanya harus jadi keluarga. Ya. Gagal fokus bisa membuat kita jadi gagal, jadi objek kasihnya. Hanya karena gagal. Kita mungkin akan tetap disayang sama Tuhan. Tapi waktu kita gagal fokus sama kasih sayangnya Tuhan, kita jadi gagal merasakan disayang Tuhan. Semua percaya di sini Tuhan cinta kita dalam keadaan apapun. Tapi jujur, kadang-kadang kita nggak bisa ngerasain cinta Tuhan, bukan? Tapi pada saat itu apakah Tuhan berhenti cinta? Enggak. Dan itu naluri dan naturalnya manusia. Kita seringkali gagal jadi objek cintanya Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar. Saya nggak bilang bahwa setelah ini teman-teman akan selalu berhasil jadi objek cintanya Tuhan. Enggak. Tapi kalau dengan pelajari apa yang saya pelajari ini memberkati saya lebih dulu sebelum saya bagikan ke teman-teman. Supaya kita nggak terkecoh. Terutama pada saat kita mulai ada distraksi, ada pengalihan pandangan. Ya, yuk kita belajar tentang fokus. Next. Oke. Ada 2 hal tentang fokus. Saya rangkum jadi 2 poin besar. Yang pertama, fokus menyebabkan kita lebih berdampak dan lebih efektif. Mungkin masalahnya tetap berat. Mungkin rintangannya tetap ada. Mungkin nggak menjadi lebih ringan. Tetapi dengan fokus kita bisa berdampak dan hidupnya lebih efektif. Siapa yang pernah ujian? Ada 2, kalau di kelas ujian itu kan pasti ada 2 peran. Yang pertama, yang fokus dan pinter. Yang kedua, nyebutnya gimana nih? Yang kurang pinter dan kurang fokus. Ngapain? Nungguin yang pinter selesai. Itu saya nomor 2. Udah kelar belum? Yang pinter tuh gak akan peduli sama sekitar, pokoknya dia kelarin dulu. Dan saya tahu, saya punya teman pinter, sifatnya begitu. Saya tungguin. Kalau ada pengawas, saya pura-pura nulis. Udah selesai belum? Tar dulu ah. Kalau dia udah selesai, dia pura-pura miringin kertasnya, saya tinggal nyalin. Saya gak nyontek, nyalin. Beda dong. Lebih berdosa mana? Lebih berdosa nyalin. Kalau nyontek tuh gini, nomor 1 rumusnya apa? Nah tuh nyontek. Lu kerjain sendiri. Kalau gue enggak, nyalin. Makanya ranking 2. Dari belakang. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Itu waktu SD. Waktu SD ranking 2 dari belakang. Waktu SMP gak dapet ranking. Oke, lanjut. Fokus. Ya. Fokus membuat kita jadi lebih berdampak. Lebih efektif. Ya. Ayatnya supaya lebih kelihatan rohani. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Aku ambil ayat pembandingnya dari Amplified Bible. May he grant you your heart desire and fulfill all your plans. Saya suka dengan kalimat ini, kenapa? Karena ada kata fulfill all your plans. Bukankah Tuhan yang punya rencana? Kok your plans? Bukan dia, tapi kok kita? Ayat ini berbicara tentang janji Tuhan bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan akan menjadi berhasil bila kita benar-benar hanya memandang kepada rencananya. Kita berencana untuk dengan sengaja fokus kepada dia. Kenapa harus kata ada sengaja? Karena fokus itu gampang teralihkan teman-teman. Terutama kalau kata Kak Agus orang intim. Orang intim susah untuk fokus. Susah. Siapa orang intim? Saya intimnya ada sih dikit. Kadang-kadang ke distract. Tuh kan? Sama. Bukan maksud nyindir, tapi memang kalau orang intim tuh person oriented. Ya, gampang teralihkan. Dan semua orang biasanya bukan orang intim doang, ya. Semuanya juga gampang teralihkan. Nah, waktu kita fokus menentukan apa yang kita izinkan untuk masuk ke dalam hati dan pikiran. Sehingga walaupun ada distraksi, kita stay on the track. Itu fokus. So fokus bicara tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kita bisa fokus,
Siapa yang pernah diomelin sama mama? Matanya sih ke orang tua, telinganya enggak. Sehingga waktu, kamu kok kayak orang bengong? Tadi mama ngomong apa? Apa? Itu tadi cabe. Atau mungkin kita dengerin orang ngomong, tapi matanya ngeliatin yang lain. Gue ngomong didengerin gak sih? Iya gue denger tadi lu kan ngomong ini. Cuman matanya gak bisa fokus. Itu biasanya cowok. Cowok tuh gak bisa tatap mata lebih dari beberapa menit. Kecuali kalau sama ya gitu ya. Mau 2 jam pun jadi. Habis itu matanya merah. Gak bisa ngelihat sesuatu, tetapi bisa mendengar sesuatu fokus. Nah 2 hal ini perlu kita latih sama-sama fokus. Ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat menjadi pintu masuk utama terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan atau rencanakan. So hati-hati teman-teman. Gak apa-apa, ini kan cuma sedikit doang nonton film horor. Percaya deh, pasti kebayang. Selesai, keluar, pasti masih ada takut-takutnya, pasti ada gambar-gambarnya. Abis nonton film horor, keluar ke toilet, pohon aja bisa bikin lu deg-degan. Kok bergerak sendiri ya? Saya gitu, tapi suka nonton film horor. Karena kalau lagi nonton tuh, setan kayak gini nonton, gue jambak. Tapi tetap gini. Dan itu membuat distraksi. Itu membuat kita teralihkan. Dari yang tadinya ke kamar mandi nggak ngapa-ngapain, cuman mau buang air kecil doang, tapi jadi baca doa. Sebelumnya cuman makan berdoa, mau pergi berdoa. Ini ke toilet baca doa. Atau nyari temen. Oke. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat menjadi pintu masuk terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dan bagi Tuhan, ini penting. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita rindukan seperti di ayat ini untuk menjadi berhasil itu tergantung kepada kualitas apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rindukan. Nangkep gak? Bingung? Coba toel dulu sebelahnya, bangun woi gitu. Saya ulang ya. Untung gue gak di sebelah John. Kalau John beneran mukulnya. Tapi itu bahasa kasihnya dia. Balik ya. Dan bagi Tuhan, aku ulang ya. Bagi Tuhan, apa yang kita rasakan dan apa yang kita rindukan itu untuk menjadi berhasil tergantung seberapa kualitas yang kita izinkan masuk untuk kita pikirin dan kita rasain. Kalau kita dengerin semua yang gak berkualitas, mikirin semua yang gak berkualitas, lalu berharap outputnya berkualitas, gak bisa. Kalau teman-teman hanya mau dengerin pelajaran matematika saja, tapi mau berhasil di fisika yang teman-teman gak suka, gak akan berhasil. Amin. Dan buat Tuhan, penting banget kualitas yang kita dengar dan yang kita lihat. Penting. Walaupun Tuhan gak akan larang teman-teman untuk buka Netflix, Disney Channel, dan teman-teman, gak larang. Tapi tentukan kualitas seperti apa yang kita lihat. Boleh gak nonton-nonton kayak gitu? Boleh, asal berkualitas. Saya baru ngerti film The Lord of the Ring. Ada yang suka nonton film The Lord of the Ring? Dari awal sampai akhir, sampai kisahnya siapa? Ya, yang kakinya gede itu. Gak pakai sendal jepit. Mike. Hah? Enggak. Distract. Ternyata film itu dibuat sama orang sutradara atau produsernya saya lupa. Itu orang Kristen taat loh. Walaupun ceritanya tentang roh jahat. Dan itu ada orang yang cinta Tuhan membuat film itu. Saya baru tahu waktu Pak Yosia ceritain itu di NTT, di rumah doa. Kami tidur bareng di situ ya. Dia ceritain, habis itu saya nggak nonton lagi sih. Oh, yang penting ada orang Kristen yang nonton. Enggak juga, tapi jadi tahu bahwa
dari film yang kita tonton, kita bisa lihat siapa yang buat dan arahnya kemana, maksud dia kemana. Kalau cuma nonton doang, kita akan disetel sama story-nya, bukan sama maksud di baliknya. Jadi hati-hati. Fokus juga bicara tentang attention. Apa yang kita berikan dan berikan perhatian lebih akan menentukan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Waktu kita pay attention, itu akan masuk ke dalam hati dan pikiran. Dan itu akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Seberapa kuat kita mengambil keputusan, seberapa kuat kita bicara, seberapa berani kita bertindak, itu tergantung apa yang kita izinkan sebelumnya masuk ke dalam hati dan pikiran, lewat mata dan telinga. So, teman-teman, fokus. Dan tindakan atau perbuatan kita sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Pikiran kita itu mempengaruhi banget. Ada yang pernah terjadi seperti ini, seperti saya waktu kecil, saya ngeloncatin parit got, mungkin 1,5 meter, tapi karena saya nggak yakin saya bisa, teman saya udah lompat, ayo Ton lompat, gue nggak berani, nanti gue jatuh, gue aja bisa, masa lu nggak bisa? Karena nggak nyampe 1,5 meter, tahu ya, got-got kecil gitu. Dan benar waktu mau coba lompat karena takut, apa yang terjadi? Jeblos. Cuman karena saya nggak yakin, takut. Padahal teman udah berusaha memberikan keyakinan. Tapi karena saya masukin di sini, bahwa saya nggak yakin bisa, di sini saya takut kalau jatuh, akhirnya terjadi. Karena apa? Karena saya membayangkan, menggambarkan bahwa ini besar, kalau jatuh sakit, saya nggak bisa lompat. Akhirnya fokus saya kepada takutnya saya, bukan kepada kecil jarak dari parit tersebut. Banyak orang merasa dirinya nggak sanggup melakukan sesuatu. Nggak pede, bahasa kerennya ya. Atau merasa lemah di bagian tertentu karena orang itu nggak belajar untuk memberi perhatian atas apa yang dia dengar dan atas apa yang dia lihat. Dia nggak filter. Dia nggak taruh filter di depan mata dan di telinganya untuk apa yang masuk ke dalam dirinya. Sehingga apa yang dia dengar akhirnya mempengaruhi perasaan dan mulai gini, melemahkan tindakan dia. Dan akhirnya ini yang parah, melumpuhkan dirinya dari apa yang bisa dia lakukan. Coba teman-teman, ketemu sama orang hebat, lalu mulai ngomongin tentang kejelekan, tentang takut, tentang bahaya yang akan terjadi di masa depannya dia. Sehebat-hebatnya dia, kalau dia percaya sama omongan buruk itu, dia gak akan bisa ngapa-ngapain. Seperti kayak udah dicuri semangatnya. Kalau kita merindukan sesuatu terjadi seperti ayat ini, atau memikirkan untuk melakukan sesuatu, tergantung atas apa yang kita dengar dan lihat. Karena hati dan pikiran kita itu tempat Tuhan naruh gambarnya. Tuhan udah taruh masa depanmu cerah penuh pengharapan. Engkau gak akan pernah ditinggalin sendirian. Tuhanmu menyertaimu sampai pada akhir. Tuhan taruh semua. Tapi waktu kita dengar yang lain, fokus kita tergantikan. So, fokus penting untuk menjalani tujuan hidup dan panggilan hidup. Next. Yohanes 10 ayat 10. Semoga teman-teman gak ke-distract sama gambarnya. Saya bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya simpel. Apa yang dia curi? Teman-teman tahu? Apa yang si jahat curi? Sederhana. Yang paling ingin si jahat curi adalah yang ada di sini dan yang ada di sini. Apa yang ada di hati dan di pikiranmu, dia mau curi. Fokusmu, damaimu, dia curi. Dia bikin Anda ke distract. Kalau berhasil, si jahat berhasil mencuri. Si jahat gak perlu lagi khawatir tindakan Anda selanjutnya. Dia akan tinggal duduk uncang-uncang kaki. Pasti kita gak berhasil untuk keputusan selanjutnya. So hati-hati ya. Anda bisa bilang Anda cinta Yesus. Tapi waktu Anda imannya digoyahkan dengan keadaan di dunia. Iblis jadi, oke, dia udah tergoyahkan. Kita tungguin aja, gak usah khawatir. Dia curi itu. Selanjutnya, dia tinggal nunggu kapan membunuh dan kapan membinasakan. Asal yang pertama udah selesai. Selebihnya dia gak perlu khawatir. Dan ini bahayanya teman-teman. Gagal fokus. Ini bahayanya waktu kita ngizinin apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, nggak pakai filter.
Fokus adalah pintu masuk kepada apa yang perlu kita perhatikan. So, untuk memberi atensi, kita perlu intensi. Untuk memberikan perhatian, kita butuh kesengajaan. Karena hanya dengan sengaja, kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirin. Coba teman-teman gini. Pernah nggak mencoba permainan gerakin tangan, yang satu maju mundur, yang satu mukul-mukul. Terus tiba-tiba di switch. Gagal. Yang ini mukul-mukul, yang ini gesek-gesek. Dan bisa dilatih dengan bantuan waktu dan ketelitian. Tapi waktu kita mencobanya pertama, pasti gagal. Kenapa? Karena otak kita nggak terbiasa untuk mengubah sesuatu bergantian di tempat yang berbeda. Dan itu seru banget untuk dicoba. Hal itu doang ya, yang lain jangan. Nah, apa yang kita pikirin bila kita nggak dengan sengaja, dengan intensi yang tepat, kita nggak bisa mengendalikan apa yang kita lakukan. Kita akan dimasuki dalam tanda kutip informasi-informasi yang akhirnya memenuhi diri kita, memenuhi pikiran kita, dan akhirnya kita terhijack, terbajak. Karena nggak fokus. So fokus memberikan kita jadi lebih berdampak dan lebih efektif. Next. Ada yang tahu rumus ini? Ini adalah rumus teori relativitas khusus tentang ruang dan waktu. So, saya boleh minta waktu tambahan sekitar seumur hidup? Karena saya nggak ngerti. Ini saya masukin aja. Fokus memberi kita ekstra ruang dan waktu. Dan ini adalah rumusnya. Ya, saya nggak tahu terusannya seperti apa, tapi ini ada rumus turunan dari teori relativitasnya Albert Einstein, E sama dengan mc². Dan ini khusus untuk menghitung ruang dan waktu. Seberapa cepat kita bergerak menuju tempat tertentu, mempersingkat waktu yang kita gunakan. Seberapa lambat kita menuju tempat tertentu, memperbanyak waktu yang kita gunakan. Kira-kira kayak gitu rumusnya. Nah, bila kita mau belajar untuk fokus, kita bisa mengetahui apa yang perlu kita lakukan. Dan bisa mengeliminasi apa yang gak perlu. Sehingga kita punya waktu dan kita punya ruang untuk melakukan sesuatu yang lebih penting. Dan yang lainnya kita bisa lakukan nanti. Kalau kita sama-sama tahu persis apa yang kita mau, maka kita akan sangat mudah menolak apa yang kita gak mau. Ada es krim, ada sayur capcay. Kira-kira milih yang mana? Wih, kalau Yoel mah enggak. Es krim, Daddy. Good choice. Tapi kenapa enggak milih dua-duanya? Enggak sama. Kalau es krim campur waffle, enak. Makan capcay pakai es krim. Kenapa kita bisa milih? Fokus. Akhirnya kita punya waktu untuk menikmati salah satunya dan punya waktu untuk menikmati yang satunya lagi. Coba kalau kita combine. Kita nggak punya waktu untuk nikmati dua-duanya, bahkan habis itu cuma enek doang di mulut. Rasanya aneh gitu. So, akhirnya kita kehilangan waktu untuk menikmati. Fokus membuat kita punya ruang dan waktu lebih untuk melakukan hal yang lain. Bukan berarti, yang satu nggak perlu. Padahal dua-duanya penting. Kalau penting, kerjain dulu yang paling mudah. Selanjutnya kita bisa kerjakan yang lain. Nah, kita mau belajar fokus karena kita mau supaya kita punya waktu. Kita mau kita punya ruang untuk melakukan panggilan Tuhan. Saya nggak tahu panggilan teman-teman masing-masing pasti punya perbedaan ya. Tapi kalau kita fokus, kita punya waktu yang cukup, kita punya ruang yang cukup, dan kita bisa lebih berdampak dan efektif untuk kerajaan surga, untuk orang lain, untuk sesama, bahkan untuk diri sendiri. Mau belajar fokus? Saya kasih tips dikit. Next. Kebaca nggak? Kebaca lah ya. Saya mikir. Ini 4 yang saya rangkum sebetulnya banyak sekali. Tapi 4 ini dulu. Berperilaku sesuai dengan iman kita kepada Kristus apapun yang terjadi. Waktu kita berani fokus. Waktu kita berani memilih apa yang kita mau dengar dan apa yang kita perhatikan. Apa yang kita izinkan masuk ke hati dan pikiran. Ambillah tindakan berani tetap pegang iman kepada Kristus sekalipun
Orang lain nggak seperti kita. Just do it anyway. Memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun sedang dalam masalah besar. Mungkin masalahnya nggak berkurang kadarnya. Mungkin masalahnya nggak selesai. Just trust Him anyway. Memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hidup, bahkan di luar waktu ibadah. Ini sulit sebetulnya buat saya. Karena kita bisa menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan waktu kita sedang berkomunitas. Waktu sedang pribadi, sulit. Nggak ada yang main drum, nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang bawa pujian dan sebagainya. But you know what? Sekalipun kita nggak merasakan euforia di dalam ruang ibadah, worship Him anyway. Mengasihi sesama dan menghormati orang yang lebih tua. Mungkin mereka nyebelin, mungkin mereka melukai, mungkin mereka nggak hadir, mungkin mereka bahkan meninggalkan kita. Love them anyway. Dari 4 ini yang berusaha saya rangkum buat teman-teman, walaupun banyak sebetulnya. Waktu teman-teman mau belajar fokus dan bingung gimana caranya. Mulai dari sini. Just do it anyway, trust Him anyway, worship Him anyway, love them anyway. Waktu Anda tetap berfokus kepada kasih dan apa yang Tuhan mau lakukan lewat kita kepada sesama, yang lain Tuhan beresin. Waktu Anda mau mulai fokus kepada rencananya untuk terjadi melalui kita kepada orang lain, kebutuhanmu, masa depanmu masih beres. Tapi mulai fokusnya kepada Tuhan dulu. Kenapa nggak langsung kepada apa yang saya mau? Kenapa nggak langsung kepada apa yang saya rindukan? Kenapa harus rencana Tuhan dulu? Kenapa nggak rencana saya dulu? Karena gini, Tuhan hanya menjawab panggilan surgawi dalam hidup orang. Bukan panggilanmu sendiri dalam hidupmu. Panggilanmu terhadap masa depanmu, kerinduanmu terhadap masa depanmu adalah jawaban nomor 2. Yang pertama Tuhan mau kerjakan dulu kehendaknya. Gimana caranya? Mulailah dari rumah untuk tetap mempercayai Tuhan, sekalipun mungkin orang tuamu gak percaya Tuhan. Mulailah dalam dirimu sendiri untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun kau sedang dalam masalah besar, tapi engkau memutuskan untuk, oke Tuhan, aku mau fokus kepada Engkau. Masalahku mungkin gak lebih ringan, tapi aku punya kekuatan lebih. Dan tetap memutuskan untuk memuliakan Tuhan, walaupun mungkin kita lagi di rumah keadaan sakit gak bisa beribadah. Kita gak bisa pergi kemana-mana, karena ada suatu kendala yang lain, tapi tetap menyembah Dia. Kita mungkin gak bisa mengasihi sesama, karena orang yang mau kita kasih, I don't know itu siapa, saya gak tahu. Tapi mungkin orang itu ninggalin kita, nyakitin kita, ngelukain kita. Mungkin orang itu orang yang paling kita benci. Tapi kita gak bisa ngelepas dia, kenapa? Ada hubungan darah mungkin, saudara mungkin. Tapi waktu kita mau fokus kepada rencana Tuhan, dan tetap mengasihi mereka, semua yang lain Tuhan beresin. So, kita bisa lakukan panggilan surgawi, kita bisa lakukan panggilan hidup kita di dalam Tuhan, kalau kita mau fokus. Next. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat ini bicara tentang apa? Tuhan merancang Anda dan saya untuk mampu mendengar Dia. Ayat ini bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. So bukan cuma dengar tapi mendengarkan. Dengan kata lain gini, Tuhan membuat domba-dombanya bisa dengar Dia. Itu yang pertama. Bukan, Tuhan kalau engkau benar gembalaku, dengerin aku dong. Terbalik ya. Tapi Tuhan ngomong gini, karena kamu adalah kawanan dombaku, aku akan bikin suaraku terdengar. Itu janji Tuhan. Dan waktu kita bisa mendengar Tuhan, dengan sengaja Dia merancang kita demikian, kita jadi bisa belajar untuk fokus kepada rencananya. Pak, terus buat apa dong kalau saya bisa fulfill rencananya Tuhan? Rencana saya kapan? Ini yang menjadi kontradiksi di dalam hidup orang percaya. Kita merasa bahwa rencana Tuhan berbeda. Kita merasa bahwa rencana Tuhan itu bertolak belakang. Kita merasa bahwa apa yang Tuhan mau itu bukan apa yang saya mau. Kecurigaan kepada Tuhan membuat nggak jadi apa-apa loh. Gimana kalau mulai berpikir gini, Tuhan, aku percaya rencanamu,
adalah kerinduanku. Tuhan, aku percaya apa yang engkau mau terjadi dalam hidupku, akhirnya adalah seperti apa yang aku harapkan dan apa yang aku mau. Kalau kita punya keputusan seperti itu, jalan sama Tuhan lebih enak. Tapi waktu kita mikir, kapan ya bagianku ya? Kok Tuhan suruh saya doain orang, layanin si A, si B. Terus kapan saya Tuhan? Waktu kita curiga sama Tuhan, Tuhan gak bisa kerja banyak. Ya, bukan berarti Tuhan gak mau, tapi dia gak punya tempat di dalam hatimu, karena engkau gak fokus sama dia, engkau ke-distract sama hatimu sendiri. Kenapa engkau ke-distract? Karena engkau banyak lihat dan banyak dengar dari tempat lain. Apa yang baik menurut dunia, engkau ambil menjadi apa yang baik buat dirimu. Sehingga apa yang baik menurut rencana Tuhan, gak punya tempat di sini dan gak punya tempat di sini. Sehingga kita bersusah payah untuk merge dua hal ini. Tuhan, bisa kali, Tuhan coba deh. Pakai teknik fusion Tuhan, jadiin satu. Gak bisa. Gak bisa teman-teman. Ya. Ia mengaruniai kita satu sama lain unik. Tepat sesuai dengan pekerjaan yang ia tetapkan. So setiap kita punya hal yang personal. Ya. So gimana caranya supaya kita ngerti masing-masing apa yang harus kita lakukan pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya tutup dengan ini. Next. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat buat sesama, membawa jiwa buat Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pendamai di tempat tertentu. Bagaimana caranya saya bisa menjadi garam dan terang. Bagaimana saya bisa memenuhi panggilan surgawi. Mungkin teman-teman bisa gunakan desain. Apa yang mendrive teman-teman? Paling mendrive. Apa yang memotivasi teman-teman? Apa yang memikat kamu? Apa yang membakar semangatmu? Tulis itu. Catat. Lalu kombinasi dengan pengalaman apa yang teman-teman punya yang gak dipunyai orang lain. Catat itu. Lalu seberapa baik Anda terhubung dengan Tuhan? Ini pertanyaan ciri khas Josh Gen. Gimana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau ditanya kayak gitu, semuanya berusaha ambil minum. Atau lihat handphone, termasuk saya. Apalagi kalau udah Pak Yosi yang nanya, gimana hubunganmu sama Tuhan, Ton? Toilet di mana ya? Tapi waktu teman-teman punya satu aja, tulis dulu. Lalu kombinasi dengan dampak apa, bidang apa yang teman-teman paling mendorong untuk memberikan dampak. Kemampuan apa yang kalian bisa, yang kalian punya. Yang orang lain belum tentu punya. Kombinasikan juga dengan hal apa yang teman-teman bisa lakukan berulang-ulang dengan berhasil dan gembira. Lalu kombinasikan dengan poin yang terakhir, yaitu kepribadianmu itu apa sih? Ekstrovert, introvert, terstruktur, atau spontan? Gue gak mau baca yang akhir ini sebenarnya. Gue tahu, tapi harus dibaca. Fokus. Pinter ya. Dari semua ini, kalau teman-teman bisa jawab, ya, setiap orang jawabannya pasti beda-beda. Apa sih yang memotivasi? Saya punya pengalaman apa ya? Saya punya hubungan seserius apa sama Tuhan? Dan saya bisa berdampak apa kepada orang lain? Apa sih yang saya lakukan berulang-ulang tapi saya seneng lakuinnya? Terus saya itu orangnya kayak gimana ya? Terbuka kah? Tertutup kah? Rapih kah? Atau orangnya spontan aja gitu ya? Harusnya gue gak tulis ini. Tapi ada orang yang kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman berhasil menjawab 5 atau 6 ini, lalu teman-teman kombinasikan, teman-teman jadi lebih mudah untuk dipakai sama Tuhan. Dan waktu Anda dipakai sama Tuhan, dengar baik. Apa yang Anda rancang, apa yang Anda pikirin, apa yang Anda rindukan, Tuhan akan bikin semuanya itu terjadi. Saya nggak jual manis di depan, enggak. Tapi saya menantang teman-teman. Kalau teman-teman boleh bawa PR ini ke rumah, tulis di rumah, lalu kerjakan sama Tuhan. Anda nggak perlu buka sama siapapun, kalau mau ya silakan. Tapi minta Tuhan untuk memberikan kesempatan buat dirimu,
minggu ini atau bulan ini untuk mempergunakan bakat-bakat itu untuk kebaikannya Tuhan. Amin. Dan aku berdoa buat teman-teman semua, ya, khususnya buat setiap kita yang sedang dalam kondisi yang sulit fokus, kondisi yang gak mudah untuk melihat tanpa harus ke distract. Aku mau berdoa buat teman-teman semua supaya kita bisa fokus ke depannya. Kerinduan kami di Josgen adalah di tahun ini kita semua memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan surga. Bukan dipanggil Tuhan loh ya. Beda hal itu ya. Semua mau sih ya, tapi ntar dulu gitu kan. Tapi panggilan surgawi. Memenuhi panggilan. Mungkin di sekolah, di kantor, di kampus, di rumah, dimanapun. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan, kami tahu, kami adalah orang-orang yang gampang banget ke distract. Terutama kalau kami sedang dalam keadaan tidak baik, perasaan dan pikiran kami. Tapi kami percaya Engkau nggak menyerah. Mungkin kami nyerah dalam hidup kami. Tapi Engkau nggak pernah give up sama kami, Engkau nggak menyerah sama sekali. Tuhan, kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keinginan kami, kalau itu bisa Engkau pegang teguh dan kami fokus kepada rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kerinduan kami terjadi. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat apa yang kami doain selama ini terjadi. Mungkin itu pemulihan keluarga, mungkin itu keuangan, mungkin itu kesehatan, mungkin itu ekonomi, mungkin itu pekerjaan. Apapun itu Tuhan, Engkau nggak pernah menjauhkan dirimu dari kerinduan kami. So ajar kami Tuhan untuk fokus dan percaya bahwa apa yang kami rindukan sebetulnya itu dari Engkau. Dan bagian kami adalah fokus dan percaya kepadamu dan rencanamu. Dan pada akhirnya di depan kami akan melihat bahwa semua yang kami doain, yang kami rinduin selama ini, Engkau kerjakan untuk kami. Bagian kami percaya dan fokus kepadamu. Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami akan memperoleh apa yang kami rindukan. Dan kami tahu Tuhan, kami akan masuk dalam panggilan kerajaan surga di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.